Selamat bertemu lagi saudara-saudara pada hari kedua Minggu Paskah ini. Dan pada hari kedua Minggu Paskah banyak orang tidak mengerti, tidak tahu apa yang harus dikerjakan pada hari yang kedua ini. Karena di dalam Matius pasal 27 kita akan melihat apa yang terjadi setelah Yesus menghembuskan nafas. Dalam ayatnya yang ke-50 bunyinya demikian. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Di dalam ayat 57 kita lompat, kita membaca, menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya dan di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria lain tunggu di situ, duduk di depan kubur itu. Saudara-saudara, pada ayat 51 Ayat 50 Yesus melepaskan rohnya, menyerahkan rohnya, memberikan rohnya. Lalu tabir bait Allah, tabir bait suci yang terletak di antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Kalau dilihat dari saudara, itu bait suci, itu tirai, itu yang boleh masuk ke sana itu hanya imam besar setahun sekali. Dan kalau imam besar masuk ke sana, harus dibawa dengan tali. Supaya kalau dia mati umpamanya, orang dari luar boleh menarik jenazahnya keluar. Jadi ruang maha kudus ini, tempat tabut perjanjian ini, adalah tempat yang paling dihormati oleh orang-orang Israel, yang paling sakral. Ya. Dan ketika Yesus mati, kenapa itu tiba-tiba robek? Karena tabut ini berbicara tentang perjanjian lama. Tentang Taurat, hanya satu orang yang boleh lihat tabut itu,
yaitu imam besar. Tetapi Yesus pernah berkata, "Akulah Tuhan dari hari Sabat." Maka pada hari kedua ini, hari Sabtu ini, adalah hari silent Sabat. Ya, hari Sabtu, silent Saturday. Sabtu yang tenang. Karena semua tidak boleh bekerja. Semua harus kembali ke rumah dan hanya duduk menikmati anak domba Sabat itu. Dan hari Sabat semua harus rest. Semua harus istirahat. Tidak boleh ada pekerjaan. Nah, ketika Yesus mati, tirai itu robek dari atas ke bawah sehingga berbentuk begini keluar, sehingga tabut perjanjian terbuka, bisa orang lihat dari halaman luar langsung. Jadi robeknya tirai itu menggambarkan berakhirnya perjanjian lama dan dimulainya zaman perjanjian baru, zaman anugerah, sehingga semua orang boleh melihat kemuliaan Tuhan itu. Itu sebabnya Rasul Petrus berkata dalam 1 Petrus 2 ayat 9, "Kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat." Imam-imam semua, orang yang percaya kepada Yesus disebut imam-imam yang bisa lihat, imamat yang rajani, imamat yang berkarakter raja. Imam itu berdiri di antara dua pihak, sedang raja memerintah. Ya, di dalam Kristus Yesus, masa perjanjian lama berakhir, masuk kepada masa perjanjian baru. Lukas 16 ayat 16 berkata, "Taurat dan kitab para nabi hanya sampai kepada Yohanes Pembaptis, dan sejak itu kerajaan Allah diperebutkan oleh manusia yang ingin masuk melalui pintu itu." Dan itu saudara-saudara, dalam silent Saturday, silent Sabat ini, kita membaca Yesus menyerahkan rohnya dan tiba-tiba tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Saya akan bacakan satu ayat yang paling jarang orang khotbah ketika Paskah ini, yaitu, "Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit." Siapa ini orang-orang kudus? Sebab di dalam bahasa Yunani, kudus itu dipakai kata hagios. Orang-orang suci yang telah meninggal. Orang-orang suci di perjanjian lama yang telah meninggal. Tidak ditulis namanya, tetapi ditulis terjadinya. Kuburan-kuburan berarti lebih dari satu. Ya, mereka lebih dari satu keluar dari kubur dan menampakkan diri kepada banyak orang. Lalu di dalam ayat yang ke-53, "Dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur." Ya. Dan ayat 54, "Kepala pasukan dan prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, 'Sungguh ia ini adalah Anak Allah.'" Bukannya teman Yesus yang berkata, tetapi laskar-laskar yang mengawal, laskar-laskar yang merobek jubah Yesus,
mengundiknya di antara yang disuruh oleh Pilatus untuk menjaga kubur supaya tidak dicuri oleh murid-murid Yesus. 2 kali disebut gempa bumi sebelum dan sesudah kubur-kubur terbuka. Lalu saudara, mereka mengakui sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikut Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat murid Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Baru-baru ini kami kehilangan 2 wanita jemaat yang pelayanannya sungguh luar biasa. Yang satu ada di Cianjur, yang mengenal saya sejak saya kecil, dan kalau saya sakit selalu mengirimkan makanan. Ya, satu lagi ada di Kerawang. Ketika kami masih muda, penginjilan di Kerawang, di gedung bioskop, ibu ini selalu cinta kepada Tuhan, mengikut kepada Yesus, dan mirip dengan beberapa wanita ini yang tidak takut kepada laskar, tetapi mereka datang hanya untuk menunggui kubur Yesus. Dalam 1 Yohanes 4 ada ayat yang berkata, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Orang yang takut masih belum sempurna kasihnya. Ketika orang mengasihi, dia lupa akan ketakutan. Kasih mengatasi segala perasaan takut. Dan itu sebabnya Yesus ditunggui oleh beberapa wanita ini. Apa yang terjadi setelah itu sangat menarik, yaitu ayat 57. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dulu kita kira yang mengiringi Yesus itu orang susah, orang miskin, walaupun dia berkata, aku datang untuk memberitakan kabar sukacita kepada orang miskin. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara? Yusuf orang Arimatea ini orang yang kaya. Dan pengaruhnya terhadap Pilatus sangat kuat, ya, karena dia cukup kaya. Dia datang dari Arimatea. Yusuf artinya bertambah-tambah, atau he adds, atau dia akan menambah. Sama seperti Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah beserta segala kebenarannya, maka segala itu, segala sesuatu itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang terjadi saudara-saudara? Yusuf ini orang Arimatea. Menarik sekali. Arimatea artinya ketinggian. Jadi Yusuf ini tinggal di satu daerah yang dingin, di tempat ketinggian. Ya. Dan Arimatea ini ternyata adalah kota kelahiran dari Samuel.
Samuel adalah satu nabi yang tidak ada cacat, tidak ada celah. Tidak pernah minta sepotong apapun dari orang Israel. Tidak minta A, tidak minta B. Dia adalah Samuel. Ternyata Arimatea menghasilkan dua orang yang luar biasa. Yang pertama adalah Samuel, yang kedua adalah Yusuf ini. Dan Yusuf ini, saudara-saudara, dengan pengaruhnya yang kaya, dia menghadap Pilatus. Dan karena dia murid Yesus, saya tadi berkata, kasih melenyapkan ketakutan, dia minta izin untuk menurunkan jenazah dari Yesus. Dan sebetulnya dia berdua dengan satu orang lagi, yaitu Nikodemus, yang membeli rempah-rempah yang mahal. Dua laki-laki ini yang menurunkan jenazahnya Yesus dan membungkusnya dengan rempah-rempah 50 kati yang mahal harganya. Satu tokoh yang memiliki kekayaan, satu tokoh Sanhedrin, yaitu Nikodemus, yang berani sekarang menyatakan diri bahwa dia itu pengikut Yesus. Dulu dia takut sekali, tapi sekarang dia yang membeli rempah-rempah. Dan saudara, bayangkan oleh saudara, dua laki-laki yang tidak ada pengalaman mencuci mayat Yesus dari luka-luka, dari darah, dan dengan penuh hormat membungkus itu dengan kain kafan, kain lenan yang halus. Menurut Wahyu 19 ayat 8, kain lenan adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi inilah Yusuf orang Arimatea membungkus Yesus seolah-olah dia berkata, Yesus ini penuh dengan perbuatan-perbuatan yang benar. Dia disalib bukan karena menyembuhkan orang sakit. Dia disalib bukan karena membangkitkan orang mati. Dia disalib bukan karena berbuat baik, seperti ditulis oleh Lukas dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 35. Ya. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Dia disalib karena dia menyebut dirinya anak Allah. Dianggap oleh orang Yahudi itu sebuah penghinaan kepada Allah. Tetapi dalam Silent Saturday ini, banyak hal yang terjadi. Jadi orang-orang imam-imam tidak suka ada mayat pada hari Sabat. Jadi sebelum mayat itu dilempar ke tumpukan mayat untuk diberi makan kepada burung seperti kebiasaan orang, dia turunkan dengan penuh hormat, dia bungkus, ya. Dan Pilatus mengizinkannya. Jadi tidak ada keberatan dari orang-orang beragama Yahudi waktu itu. Diturunkanlah dan dia dibungkus dengan kain yang begitu baik. Lalu saudara-saudara, Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru. Jadi Yusuf ini punya kuburan. Dia punya kebun. Biasa orang zaman dulu kalau orang kaya membeli tanah untuk mempersiapkan kalau dirinya meninggal dikubur di sana. Tapi kuburan ini agak unik. Tidak ke bawah, tetapi satu
batu karang yang dibikin lubang, ya. Sesudah menggulingkan, lalu membaringkan Yesus di dalam kuburan yang baru yang digalinya di dalam bukit batu. Jadi bukan di tanah, tapi di bukit batu digali. Ya. Kemudian ditutup dengan batu. Batunya cukup besar, setinggi manusia, digelindingkan, lalu dijaga oleh tentara-tentara. Saudara-saudara sekalian, pada Silent Saturday ini, kenapa ada kata Sabat? Sabat artinya rest, pause, berhenti. Kalau saudara baca Mazmur, selalu ketemu kata selah. Selah artinya berhenti sebentar dan renungkan. Jadi antara Jumat Agung dengan hari Minggu Kebangkitan, ada di tengahnya hari di mana kita harus rest sebentar, merenungkan, istirahat, tidak bekerja. Yesus berkata, "Akulah Tuhan hari Sabat itu." Surat Ibrani berkata, masih ada satu hari Sabat lagi yang akan kita lalui. Tetapi bagi saudara-saudara, anak-anak Tuhan, kaum Nasrani, saudara memiliki Sabat di dalam pribadi Yesus. Kalau saudara menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, percaya kepadanya, saudara akan memiliki Sabat, hati yang tentram, hati yang tenang, hati yang tidak terburu-buru. Ya. Dalam Yesaya 28 ayat 16 berkata, "Aku sudah meletakkan satu batu di Sion, batu yang teruji. Barang siapa yang percaya kepadanya, dia tidak akan terburu-buru, dia akan tenang, dia akan tentram. Ya, dia tidak usah takut apapun juga." Itulah artinya Silent Saturday atau Silent Sabat. Ya, kalau di Israel ada 4 lift, yang 3 diistirahatkan, ya. Yang 1 disebut lift Sabat. Hanya itu yang dipakai. Ya. Dan saudara-saudara, mereka harus makan bersama-sama ketika Sabat itu di satu rumah makan, di satu hotel dengan keluarga semua bisa Sabat bersama-sama. Hanya di dalam Kristus Yesus saja kita bisa tenang, bisa rest. Satu kali Rasul Paulus berkata dan menulis kepada jemaat di Korintus dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 15 sampai 19. Siapakah Paulus, siapakah Apolos? Mereka itu hanya alat saja yang dipakai Tuhan supaya kamu percaya. Aku yang menanam, Apolos yang menyiram, tapi yang menumbuhkan hanya Allah. Maka tidak usah yang menabur dipuji, tidak usah yang menyiram dipuji. Yang dipuji hanyalah Allah sendiri. Itu sebabnya pertentangan dan keributan itu menandakan kita masih anak-anak secara rohani. Tetapi saudaraku, kalau kita sudah dewasa secara rohani, kita tidak akan ribut seperti anak kecil. Tapi kita akan memiliki wawasan Kristus. Sampai musuh pun kita harus kasihi. Musuh pun bukan kita harus berdebat, harus kita kasihi. Mari dalam Silent Saturday kita juga menenangkan hati dan jiwa kita. Karena kita tahu setelah Sabtu, Sabat ini, ada hari Minggu, Domingos, harinya Tuhan, di mana dia bangkit
pada dini hari. Sekian renungan firman Allah. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Kiranya Tuhan membuat keteduhan dalam hidup saudara di tengah-tengah wabah. Ingat, Tuhan pada waktu senang adalah Tuhan yang sama pada waktu susah. Tuhan di atas bukit adalah Tuhan yang sama waktu kita ada di atas lembah. Jangan putus asa. Tenang hatimu, tenangkan dirimu. Kita punya Yesus, Sahabat yang sempurna. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menjadi sahabat kami. Engkau menjadi bukan hanya sahabat, tetapi sahabat kami, di mana kami boleh beroleh ketenangan, keteduhan di dalam Engkau. Langit dan bumi akan lenyap, bumi akan bergoncang, tetapi firman-Mu akan tetap tinggal sampai selama-lamanya. Kami memiliki Tuhan yang tidak bergoncang, kerajaan yang tidak bergoncang, yaitu kerajaan Allah yang Engkau taruh di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan, kami doakan semua yang sedang menyaksikan acara ini, berkati usaha mereka, berkati toko mereka, warung mereka yang menjual makanan minuman, berkati yang membuka toko, berkati mereka yang berkekurangan, tambahkan mereka dengan berkat-Mu. Engkau yang memelihara burung di udara, memelihara bunga bakung di padang, Engkau juga yang akan memelihara kami, umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sembuhkan yang sakit, tolong yang susah. Berikan Tuhan keteguhan kepada yang sedang dalam kekhawatiran. Biar mereka tenang di dalam Engkau. Nama-Mu dipermuliakan dan dibesarkan. Berkatilah negara kami. Berkati presiden kami sampai kepada alat negara yang paling kecil. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Selamat berpisah dan kita akan bertemu lagi sampai besok pada jam 9 pagi dan jam 5 sore. Tuhan memberkati kita.